Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita yang ketiga, ya, jadi kita akan membahas tentang limit. Ya, kita lihat dulu definisi dari limit. Jadi perhatikan fungsi dari f yang dirumuskan sebagai fx. Itu 2x kuadrat min 5x plus 2 dibagi x min 2. Jadi fungsi fx ini merupakan suatu fungsi rasional yang mempunyai domain df sama dengan x sedemikian hingga x tidak sama dengan 2. Ya, karena kan ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Ya, ini domainnya adalah x tidak boleh sama dengan 2. Karena di sini angkanya tidak boleh sama dengan 2. Artinya, fungsi fx tidak terdefinisi pada x sama dengan 2. Sebab di titik ini fx bernilai 0 per 0. Oke, namun apabila ditentukan suatu nilai x mendekati 2, maka fx dapat ditentukan nilainya. Perhatikan tabel. Jadi, jika kita tentukan nilai x di sini, adalah dimulai 1,9, 1,99 sekian seperti itu. Dengan mendekati nilai 2, kita bisa menentukan nilai fx-nya. Tapi kalau misalnya kita itu sama dengan x sama dengan 2, maka tidak terdefinisi karena nilainya adalah sama dengan 0. Jadi limit ini adalah mendekati angka tersebut. Nah, dari grafik, coba kita lihat. Berdasarkan tabel di atas, maka kita buat grafik. Nah, jika dari sini kita buatkan grafik, maka grafiknya akan seperti ini. Ya, ke atas gitu. Ya, kita lihat bahwa di sini untuk mendekati titik 0, ya grafiknya akan naik ke atas seperti ini. Ini tidak titik 2, mendekati titik 2, jadi nilainya tidak 2, tapi 1,9, 1,99 seperti itu. Nah, dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jika nilai x mendekati 2, maka nilai fx mendekati 3 dan nilai fx tidak pernah tepat berada di angka 3. Akan tetapi dapat ditentukan nilai fx sedekat-dekatnya dengan nilai 3 dengan membuat nilai x sedekat mungkin dengan 2. Ya, berdasarkan hal tersebut, maka selanjutnya dapat ditentukan suatu selang misalnya S di mana selang ini berada di sekitar x sama dengan 2. Misalnya selang yang dipilih ini mengakibatkan selisih nilai fx dengan 3 menjadi 0,005. Selang S dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi sebab selisih fx dengan 3 kurang dari 0,0005 maka dapat dinyatakan fx kurang dari 3 kurang dari 0,0005. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat, kita hitung seperti nilai mutlak tadi, maka kita dapatkan selang S-nya itu ada 1,99975 kurang dari X kurang dari 2,000025 seperti itu. Nah, ini definisi limit yang lain dan ini adalah sifat-sifat dari limit fungsi yang nanti bisa dibaca. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi misalnya ada soal seperti ini ya, carilah limit x mendekati 3 ya dari 4x min 5. Jadi penyelesaiannya adalah ketika x mendekati 3 maka 4x min 5 dekat dengan 4 kali x min 5 sama dengan 12 min 5 sama dengan 7. Jadi nilai x-nya ini tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka hasilnya adalah nilai limitnya karena dia mendekati nilai angka 3 x-nya sehingga hasilnya adalah 7. Sama seperti ini kalau ditanyakan soal seperti ini ya walaupun fungsinya itu dalam bentuk pecahan seperti ini, kita tinggal masukkan angka nilai 3-nya ke dalam fungsi ini ya. Nilai 3-nya ini ke dalam fungsinya ini. Hasilnya adalah seperti ini ya. Sama dengan 5. Jadi nilai 3-nya kita masukkan ke dalam nilai x-nya. Jadi 3 kuadrat dikurangi 3 dikurangi 6 dibagi 3 kurangi 3. Oke, karena di sini x-nya itu tidak boleh sama dengan 0, maka lebih baik kita pecahkan per suku-sukunya ya. Jadi untuk x kuadrat min x min 6 ini kalau kita pecahkan sukunya menjadi x min 3 dikali x plus 2 dibagi x min 3 sehingga di sini kita bisa coret hasilnya limit x mendekati 3 adalah x plus 2. Jadi 3 plus 2 sama dengan 5. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Jadi perbedaannya hanya di sini ya. Ketika dia bentuknya pecahan,
perhatikan bahwa kita harus tidak boleh X ini sama dengan 3, jadi kita harus istilahnya menyederhanakan fungsi yang di atasnya ini. Nah, sama seperti ini ya. Carilah limit X mendekati 2 dari X min 2 dibagi X kuadrat min 4. Jadi ini, ya kalau kita langsung masukkan nilai X sama dengan 2, kan artinya ini nanti penyebutnya menjadi 0. Jadi tidak boleh. Maka kita pecahkan per suku-sukunya, jadi X kuadrat min 4 ini sama dengan X plus 2 dikali X min 2. Ya, baru di sini tetap, artinya di sini kita bisa coret-coret, hasilnya adalah 1 per X plus 2, sehingga didapatkan limit X mendekati 2 sama dengan 1/4. Seperti itu. Nah, jika ada fungsi limit seperti ini, ya 2 min akar 4 min X dibagi X. Nah, di sini hanya bentuk X seperti ini. Maka kita sebaiknya menggunakan cara substitusi ya. Sehingga ini kita kalikan dengan ini, nilai yang di sini. Sehingga ini dikali, tentunya kita balik ya. Kalau di sini sudah min di sini, maka di sini positif. Ya. Ya, ini tinggal kita kalikan seperti ini. Lalu kita bisa coret-coret dan kita dapatkan hasilnya. Begitu juga dengan ini ya. Jadi jika ada limit X mendekati 4, akar X kuadrat plus 9, ya. Jadi sini bentuknya akar. Ya, lalu di sini X-nya ini kita masukkan 4. Ya, jadi limit 4 itu, jadi kita keluarkan 1/4-nya. Ini kita keluarkan 1/4-nya. Jadi ini akar lim X kuadrat plus lim 9. Baru kita masukkan nilai 4-nya di sini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah limit dari trigonometri ya. Kalau limit X mendekati C, sin C sama dengan sin X sama dengan sin C. Nah, seperti ini nanti bisa dilihat misalnya limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Nah, nanti bisa dilihat kembali. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk trigonometri dan bentuk lain dari trigonometri. Nanti bisa dibaca, kemudian saya ingin masuk ke limit tak terhingga. Nah, di dalam limit tak terhingga ini kita masuk aja langsung ke contoh. Ya, hitung limit X mendekati tak terhingga, X pangkat 3 min 7, X pangkat 2. Ya, jadi di sini caranya adalah kita keluarkan dulu nilai X pangkat 3-nya ini ya. Sehingga di sini karena ini adalah X pangkat 2, artinya di sini tinggal 7 per X ya. Jadi kalau dikali-kali menjadi 7X kuadrat. Baru di sini kita limitkan satu-satu. Nah, seperti ini. Jadi limit X pangkat 3, kemudian limit X tak terhingga berarti 1 min 7 per tak terhingga sama dengan 0 ya. Semua yang dibagi tak terhingga akan sama dengan 0. Jadi ini limit X pangkat 3 dikali dengan 1. Jadi hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah tak terhingga. Nah, kemudian jika ada soal seperti ini, limit X tak terhingga mendekati tak terhingga, X pangkat 3 min 4X dibagi 3X kuadrat plus X dibagi 3 kali X pangkat 3 ditambah X kuadrat. Ya, caranya adalah ya, di sini kita bagi dengan nilai pangkat yang paling besar. Ya, kita hilangkan pangkatnya. Paling besar yaitu X pangkat 3, jadi ini X pangkat 3 min 4X dibagi X pangkat 3 dibagi dengan 3X pangkat 3 ditambah X kuadrat dibagi X pangkat 3. Ya, baru di sini kita bisa untuk coret-coret satu-satu sehingga di sini hasilnya 1 min 4 dibagi X pangkat 2 di bawahnya 3
plus 1/x. Kalau kita masukkan tata hingganya di sini angkanya, sehingga ini 00, sehingga hasilnya adalah 1/3. Nah, ini masih sama ya, jadi kalau dalam soal seperti ini, kita bagi di pangkat yang paling besar, jadi dibagi dengan X pangkat 4 saja semuanya untuk penyebut dan pembilang, lalu kita bisa kita coret-coret X-nya, lalu kita masukkan tata hingganya. Nah, lalu ya, oke. Di sini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti di sini ada tugas yang bisa dikerjakan. Terima kasih ya, sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.